Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi dengan NIM 859783624. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas 6. Mata kuliah praktikum IPA di SD. Dosen pembimbing Mulyani S. Si MPD. Modul 7 Optik. Kegiatan praktikum 1. Sifat cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan praktikum kali ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung atau kaca pembesar, yang ketiga cermin cekung. Saya di sini menggunakan kacamata, yang keempat flash HP, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, dan yang ke-8 layar atau tabir kertas, yang ke-9 celah cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian aturlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Yang kedua adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen. Dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata. Pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangannya yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketiga, bayangan menghilang berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.